Dalam setiap langkah kecil, ada mimpi besar yang menunggu untuk diwujudkan. Di banyak desa di Indonesia, ada anak-anak yang tumbuh di tengah keterbatasan. Mereka terbiasa dengan lampu temaram, jalanan berlumpur, suara azan subuh yang menjadi alam alami setiap pagi. Sebagian dari mereka menyerah pada keadaan, tapi sebagian lain memilih untuk tetap berjalan meski jalannya gelap. Ini adalah kisah tentang salah satu dari mereka, seorang anak laki-laki bernama Adi, anak penjual gorengan yang bermimpi menjadi dokter. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti sawah di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ayam jantan berkokok. Suara motor tua sesekali lewat di jalan depan rumah-rumah sederhana berdinding bambu. Di sebuah rumah kecil beratap seng yang berkarat, seorang ibu sedang berdiri di depan wajan besar. Minyak mendidih. Gorengan pertama hari itu dimasukkan ke dalam wajan. Aroma pisang goreng dan tempe mendoan mulai memenuhi udara. Adik, bangun, nak. Subuh sudah lewat. Kita harus siap jualan. Suara lembut itu memanggil. Adi membuka mata pelan. Anak laki-laki kurus dengan rambut berantakan dan mata yang dalam. Ia duduk di atas kasur tipis yang digelar di lantai. Matanya sedikit mengantuk, tapi di dalam sorotnya ada sesuatu, tekad yang sulit dijelaskan. "Iya, Bu." Ia berdiri melipat selimut, lalu mendekati ibunya di dapur kecil. Ibu Adi bernama Sari, seorang perempuan yang wajahnya tampak lebih tua dari usianya karena lelah dan mata kurang tidur. Namun di balik garis-garis lelah itu, ada senyum yang tidak pernah benar-benar padam. "Bantu ibu bungkus ini ya. Nanti kamu bawa ke pinggir jalan besar," kata Sari. Adi mengangguk. Tangannya cekatan membungkus pisang, tahu, dan bakwan dengan kertas koran bersih. Mereka bekerja dalam diam. Hanya suara wajan, desis minyak dan sesekali helaan napas. Tapi di dalam hati mereka sama-sama sedang berbicara kepada Tuhan. Sari berdoa, "Ya Allah, lancarkan rezeki hari ini. Lindungi anakku." Adi berdoa, "Ya Tuhan, kalau boleh aku ingin sekolah tinggi, aku ingin jadi dokter supaya bisa bantu ibu dan orang-orang seperti kami." Setelah semuanya siap, Adi memanggul keranjang kecil berisi gorengan. Langkahnya menyusuri jalan kampung yang masih basah oleh embun. Ia menyapa tetangga dengan sopan. "Pisang goreng, Bu. Tahu bakwan masih hangat." Sebagian membeli, sebagian hanya tersenyum. Ada yang berkata, "Wah, Adi rajin sekali. Semoga kamu jadi orang sukses ya, nak." Ada juga yang hanya memandang sebelah mata. "Anak penjual gorengan kok bercita-cita tinggi," celetuk seseorang pelan. Adi mendengar tapi pura-pura tidak. Di pinggir jalan besar, ia menjajakan gorengan pada sopir angkot, pekerja pabrik, dan anak sekolah lain yang naik motor. Saat jam mulai menunjuk pukul 7 kurang seperempat, ia menghitung cepat. "Bu, sudah lumayan. Aku berangkat sekolah dulu ya," gumamnya dalam hati. Ia berlari kecil menuju sekolah dasar negeri di desanya. Seragamnya sudah memudar, tasnya usang, sepatunya sedikit robek di ujung. Namun ia tetap melangkah mantap. Di kelas, Adi selalu duduk di bangku paling depan. Ia mendengar dengan sungguh-sungguh seolah
Setiap kata guru adalah kunci keluar dari kemiskinan. Beberapa teman menertawakannya. Adik, kamu jualan gorengan terus. Mau jadi apa? Pedagang kaki lima? Ada yang menirukan suara pedagang gorengan, gorengan. Adi hanya tersenyum. Di dalam hati ia menjawab, "Aku akan jadi dokter. Kamu lihat saja nanti." Tapi itu hanya ia simpan dalam batinnya. Guru kelasnya Bu Ratna memperhatikan. Suatu hari saat istirahat, ia memanggil Adi. "Adi, sini sebentar." Adi mendekat dengan ragu. "Iya, Bu. Kamu selalu rajin, selalu di depan, nilai kamu bagus. Ibu lihat kamu juga bantu ibu jualan gorengan ya." Adi mengangguk pelan. "Iya, Bu. Kalau pagi sama sore." Bu Ratna tersenyum hangat. "Kamu punya cita-cita apa, Nak?" Adi menatap keluar jendela sebentar. Lalu mantap menjawab, "Saya ingin jadi dokter, Bu. Biar bisa bantu orang-orang yang nggak punya uang. Biar kalau ada orang sakit, nggak perlu takut datang ke dokter." Mata Bu Ratna sedikit berkaca-kaca. "Kalau begitu, jangan pernah berhenti sekolah, jangan pernah malas belajar. Ibu akan bantu sebisa ibu ya." Saat itu, dunia Adi terasa sedikit lebih terang. Malam harinya, di rumah kecil mereka, Adi belajar di bawah lampu minyak kecil. Ayahnya, Pak Budi, baru pulang dari pekerjaan sebagai buruh bangunan harian. "Gimana jualan hari ini?" tanya Pak Budi sambil duduk melepas sendal lusuh. "Alhamdulillah, habis hampir semua," jawab Sari. Pak Budi menghela napas lega, lalu menatap Adi yang tekun membaca buku. "Adik, sini sebentar." Adi mendekat. "Kamu capek nggak? Pagi jualan, siang sekolah, malam belajar." "Capek sedikit, Pak, tapi nggak apa-apa." Adi mau jadi dokter. Pak Budi tertawa kecil tapi bukan mengejek, lebih seperti kagum. "Wah, tinggi sekali cita-citanya. Dulu Bapak juga punya cita-cita, tapi keadaan beda. Kalau kamu sungguh-sungguh, Bapak sama Ibu akan dukung sebisanya." Itu bukan kalimat kosong. Itu janji seorang ayah yang bahkan untuk makan sehari-hari saja harus bekerja sampai pegal. Waktu berjalan, Adi lulus SD dengan nilai terbaik di sekolah. Ia mendapatkan rekomendasi masuk SMP negeri dengan biaya lebih ringan. Namun masalah baru muncul, biaya seragam, buku, ongkos. Suatu malam Adi mendengar percakapan orang tuanya. "Pak, kita bisa nggak ya biayain SMP Adi?" "Pelan-pelan Bu, Bapak cari kerja tambahan. Jangan sampai Adi putus sekolah." Adi terdiam di balik pintu. Dadanya sesak. Malam itu ia keluar, duduk di samping ibunya. "Bu, kalau memang berat, Adi bisa kok bantu lebih banyak. Adi bisa jualan lebih banyak, bisa bantu di proyek juga." Sari menggeleng tegas. "Tidak, Nak. Kewajiban kamu sekarang cuma satu, sekolah. Jangan mikir yang lain. Biar ibu sama bapak yang pusing." Kalimat itu menancap dalam hati Adi, namun ia juga tahu ucapan itu diiringi air mata yang tidak jatuh. Di SMP perjalanan tidak jadi lebih mudah, jarak sekolah lebih jauh, ongkos lebih besar. Adi memilih berjalan kaki lebih sering, ia tetap membantu berjualan. Pagi di pasar, sore di lapangan desa saat anak-anak pulang mengaji atau latihan bola. Di sekolah, nilai-nilainya tetap baik. Guru-guru mulai memperhatikannya. Ia tidak hanya pintar tapi juga sopan, tidak sombong, tidak suka membalas ejekan. Suatu hari sekolah mengumumkan ada program beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Bu Ratna yang kini mengajar di SMP lain
masih ingat Adi dan merekomendasikannya lewat jaringan guru. Beberapa minggu kemudian, surat itu datang. "Pak, Bu, ini ada surat dari sekolah," kata Adi. Sari membukanya dengan tangan bergetar. Matanya membaca pelan lalu menatap Adi. "Adi, kamu dapat beasiswa SPP gratis, ada bantuan buku juga." Pak Budi menepuk pundak anaknya. "Ini jawaban Tuhan, Nak. Lanjutkan." Adi tersenyum, tapi kali ini dengan air mata. "Terima kasih Tuhan." Masa sekolah menengah atas, Adi berhasil masuk SMA negeri terbaik di kabupaten. Di sini ia bertemu dengan lebih banyak teman dari berbagai latar belakang. Ada yang datang dengan motor matik mahal, dengan sepatu baru, dengan ponsel canggih. Adi datang dengan sepeda tua, sepatu yang disemir berkali-kali, dan ponsel pinjaman jika perlu. Beberapa teman mulai menghargainya karena pintar. Ada yang memintanya mengajar matematika sebelum ujian. Ada yang diam-diam kagum dengan kedewasaannya. Salah satunya adalah Raka, teman sekelas yang cukup berada tapi tidak sombong. Kamu nggak pernah ikut nongkrong di kafe. Sibuk terus ya?" Adi tertawa kecil. "Iya, jadwal padat. Pagi jualan, pulang sekolah kadang bantu ibu, malam belajar." Raka menggeleng pelan. "Gila sih, tapi keren. Kamu mau jadi apa nanti?" "Dokter." Raka terdiam sebentar lalu mengangguk mantap. "Kalau ada yang bisa, itu kamu." Dukungan kecil seperti itu membuat langkah Adi terasa lebih ringan. Namun hidup tidak pernah lurus. Suatu hari Pak Budi mengalami kecelakaan kerja. Terjatuh dari bangunan. Kakinya cedera parah, tidak bisa bekerja seperti dulu. Pendapatan keluarga turun drastis. Sari harus menambah porsi gorengan. Adi menambah jam jualan. Ada hari-hari di mana Adi hampir terlambat sekolah. Hari-hari di mana ia tertidur di kelas karena malam sebelumnya harus membantu ibunya hingga larut. Guru-gurunya mengerti, mereka memberi sedikit kelonggaran, tapi tekanan tetap berat. Suatu malam, Adi duduk sendirian di depan rumah, langit penuh bintang. Ia merasa lelah, sangat lelah. "Tuhan, berat sekali. Kalau aku menyerah sekarang, apakah salah?" Beberapa detik kemudian, ia mendengar suara langkah pelan. Ibunya duduk di sampingnya. Tanpa kata-kata, Sari menggenggam tangan anaknya. "Adik, ibu tahu kamu capek, tapi kamu sudah sejauh ini, jangan berhenti ya. Kalau kamu nggak sanggup, ibu yang sedih. Bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu berhenti percaya pada dirimu sendiri." Adi menunduk, air matanya jatuh. "Adi nggak akan berhenti, Bu. Adi janji itu lagi. Tapi kali ini lebih kuat." Ujian nasional SMA pun datang. Adi belajar di musola, di bawah pohon mangga, di mana saja yang sunyi. Saat pengumuman kelulusan dan hasil seleksi masuk perguruan tinggi negeri, Adi datang ke warnet kecil di kota. Tangannya gemetar saat mengetik nomor peserta. Layar menampilkan tulisan, "Selamat, Anda diterima di Fakultas Kedokteran." Adi menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca. Ia keluar dari warnet, bersandar di tembok, mencoba bernapas. "Ya Tuhan, beneran aku lulus?" Ia pulang dengan hati berdebar. Sari menunggu di depan rumah. "Gimana, Nak?" Adi menahan tangis. "Bu, Adi diterima di kedokteran." Sari menutup wajahnya.
Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Malam itu, rumah kecil mereka dipenuhi doa syukur. Tetapi setelah rasa syukur, datang satu pertanyaan yang menakutkan. Biayanya dari mana? Tak mudah, meski ada beasiswa UKT, biaya hidup di kota tidak kecil. Adi memutuskan berangkat juga. Kalau aku sudah sampai di sini, aku percaya Tuhan gak akan tinggal diam, katanya pada ibunya. Di kota, ia tinggal di kos sederhana. Kamar sempit, kipas angin tua, kasur tipis, tapi cukup. Siang kuliah, malam bekerja paruh waktu, kadang jadi penjaga fotokopi, kadang membantu di warung makan. Ia juga masih sesekali menjual gorengan sendiri di depan kampus, mengenang masa kecilnya. Di kampus, ia bertemu banyak orang baru, salah satunya seorang mahasiswi bernama Nisa. Cerdas, berhijab, sopan, suka membantu orang lain. Kamu Adi kan? Yang selalu duduk paling depan? Ya, kata dosen, kamu jago banget anatomi. Bisa nggak ajarin aku? Mereka mulai belajar bersama. Obrolan mereka pelan, santai, tidak berlebihan. Nisa perlahan tahu kisah hidup Adi. Ia tidak kasihan, ia kagum. Adi, kamu tahu nggak? Orang seperti kamu yang nggak menyerah sama hidup, itu langka. Adi hanya tersenyum malu. Kalau aku menyerah, nanti semua perjuangan ibu sia-sia. Persahabatan itu memberi warna baru, memberi Adi rasa aku tidak sendirian. Tahun-tahun kuliah penuh ujian, saat praktikum, saat jaga malam di rumah sakit pendidikan. Adi sering mengingat masa kecilnya saat hanya bisa melihat klinik dari jauh. Sekarang ia di dalamnya, menyentuh perban, mendengar detak jantung pasien lewat stetoskop, belajar bagaimana caranya menyelamatkan nyawa. Pada suatu malam jaga, ia melihat seorang anak kecil kurus duduk di kursi ruang tunggu. Ibunya terlihat cemas mengurus administrasi. Adi menghampiri. Adik, tunggu siapa? Ibu, katanya aku harus opname, tapi ibu bilang uangnya kurang. Adegan itu memukul hati Adi. Ia teringat dirinya sendiri. Tanpa banyak bicara, ia bantu menjelaskan ke administrasi soal keringanan biaya. Belakangan, ia tahu ada program bantuan untuk pasien tak mampu yang tidak banyak orang tahu. Dalam hati, ia berjanji, kalau aku nanti jadi dokter beneran, aku mau permudah jalan orang-orang seperti ini. Waktu berlalu. Adi lulus dengan hasil yang baik. Ia resmi menjadi dokter umum. Hari pertama ia memakai jas putih dengan nama tag bertuliskan Dokter Adi Pratama. Ia berdiri di depan cermin, mengambil napas panjang. Bu, Pak, aku berhasil. Ia bekerja di rumah sakit umum di Yogyakarta. Hari-harinya penuh dengan pasien, demam, kecelakaan, ibu hamil, anak-anak yang menangis ketakutan. Adi selalu berusaha lembut. Ia tidak pernah lupa bagaimana rasanya menjadi orang kecil yang takut datang ke dokter karena biaya. Ia sering mengurangi tarif atau diam-diam membantu mengurus keringanan. Rekan-rekannya tahu ia terlalu lembut tapi juga menghormatinya. Beberapa tahun kemudian, kehidupannya mulai lebih stabil. Ia bisa mengirim uang rutin untuk orang tuanya di desa. Merenovasi rumah bambu menjadi rumah sederhana tapi kokoh. Membelikan ibunya lemari, kasur empuk, dan dapur yang layak.
Suatu hari saat pulang ke desa, Sari memeluknya lama. Dulu kita cuma punya wajan tua dan mimpi. Sekarang, lihat kamu nak. Ibu bangga sekali. Pak Budi yang kini sudah lebih banyak di rumah tertawa kecil. Doktor Adi, tolong cek tensi bapak juga dong, candanya. Mereka tertawa bersama. Untuk pertama kalinya, tawa itu tidak bercampur cemas soal besok makan apa. Tidak berhenti di situ. Adi memutuskan membuka klinik kecil di desanya. Bukan klinik mewah, hanya satu ruangan dengan beberapa kursi tunggu, satu ranjang periksa dan lemari obat. Tapi di depan pintunya, ada papan kecil bertuliskan, pasien kurang mampu, gratis, bayar seikhlasnya. Orang-orang kampung datang dengan ragu. Beneran dok? Adi tersenyum. Saya dulu juga anak yang nggak punya uang buat berobat. Kalau sekarang saya bisa bantu, kenapa tidak? Kabar itu menyebar. Ada yang datang hanya membawa pisang, singkong atau doa. Adi menerimanya dengan senyum. Suatu sore, di depan klinik kecilnya, Nisa datang berkunjung. Mereka kini sama-sama dokter, bekerja di tempat berbeda. Jadi ini buah dari semua perjuanganmu ya, kata Nisa sambil melihat sekitar. Adi tersenyum. Ini bukan cuma perjuanganku, ini doa ibu, keringat bapak, tangan Bu Ratna, dan semua orang yang percaya aku bisa. Dan kamu sendiri yang memilih untuk tidak menyerah, jawab Nisa pelan. Angin sore meniup lembut, sawah di kejauhan menguning, langit bergradasi jingga. Malam itu, setelah semua pasien pulang, Adi duduk di teras rumah bersama kedua orang tuanya. Bu, Pak, kalian bahagia nggak? Sari tersenyum. Ibu bahagia nak, bukan karena kamu jadi dokter, tapi karena kamu tetap jadi Adi yang dulu, yang tidak lupa sama asalnya. Pak Budi mengangguk. Bapak dulu takut kalau kamu sukses kamu lupa sama kami. Ternyata kamu malah makin deket, itu yang bikin bapak tenang. Adi menunduk menahan haru. Kalau bukan karena kalian, nggak akan ada dokter Adi. Ia menatap langit malam penuh bintang seperti dulu awal kisah ini. Hanya saja kini, ia bukan lagi anak yang bertanya, kenapa hidupku berat? Tapi seorang lelaki yang mengerti bahwa setiap kegelapan yang dulu ia lalui sedang disulam Tuhan menjadi cahaya. Hidup tidak selalu mudah. Kadang doa kita tidak langsung dijawab. Kadang kita dipaksa menunggu jatuh sebangkit jatuh lagi hingga kita belajar arti sabar dan ikhlas. Adi pernah berada di titik hampir menyerah, tapi ia memilih satu hal, jalan terus. Dan hari ini, ia menjadi bukti bahwa anak penjual gorengan pun bisa menjadi dokter, bisa menjadi harapan bagi orang lain, bisa menjadi cahaya di balik gelap kehidupan banyak orang. Jadi kalau kamu sekarang sedang merasa kecil, merasa tidak punya apa-apa, ingat kisah ini. Di balik setiap kegelapan, selalu ada cahaya. Selama kamu tidak berhenti melangkah, cahaya itu akan menemuimu.